Hai, kembali ke Sounding. Sekarang kita mau membahas tentang fenomena yang ada di dapur, yaitu pipa mampet. Oke, kita mau membahas seringkali di rumah, di tempat kita cuci piring itu, kita melihat kebocoran-kebocoran di dalam saluran air, ya, di dalam pipa air. Kenapa sih sudah berkali-kali dicoba diakalin tapi tetap aja bocor, gitu. Nah, yang paling berkenaan dengan hidup kita mengenai pipa adalah rezeki, gitu. Kenapa sih sometimes kita melihat kita tuh pribadi yang sangat sulit mencari uang? Kenapa kayaknya rezeki saya nih terhambat banget gitu? Apa-apa tuh susah, perlu perjuangan yang sangat keras. Itu kenapa sih kira-kira, teman-teman? Ini yang saya pelajarin ya. Pada awalnya si pipa diciptakan dengan sangat lopong. Itu dibuat lubang yang sangat bagus untuk mengalirkan air. Nah, yang kita suka lupa adalah kita ketika kita mencuci sesuatu atau kita mencuci sesuatu lah intinya, kita lupa ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran itu dan kita tidak membersihkan. Gitu, kotoran-kotoran itu menjadi kerak pada akhirnya dan membentuk lapisan di dalam si pipa sehingga air yang bisa lewat itu hanya sedikit. Jadi bagaimana cara membenahi si pipa? Ya berarti harus dibongkar, dibersihkan, baru bisa dipakai lagi. Sama seperti kita, ketika kita merasa bahwa rezeki kita itu kok nyangkut terus ya, apa-apa yang gue kerjakan mengenai materi itu kok tidak baik ya, kenapa, apa gue gak berbakat jadi orang yang mampu kah, atau apa, itu salah ya teman-teman. Gak ada satupun orang yang harus lahir sampai mati susah, itu gak ada, itu murni pilihan. Yang terjadi seperti ini, kita ini membiarkan banyak sekali pikiran-pikiran yang harusnya kita buang sedari awal. Contoh paling gampang, kita berpikir buruk tentang orang lain. Percaya nggak kalau berpikir buruk itu menghambat rezeki kamu? Berpikir buruk menghambat rezeki dari mananya, Mbak? Oh iya, dengan kamu berpikir buruk mengenai orang lain, kamu tidak membiarkan rezeki melalui dia. Padahal Tuhan bisa mengirimkan rezeki lewat mana aja. Kalau dalam bahasa agama Islam dinamakan su'uzon. Yang kedua, kamu tidak menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sebelum hari ini. Masalah-masalah itu kamu endapkan baik dari segi masalah pribadi maupun masalah bisnis, masalah keuangan, segala macam. Itu kamu biarkan aja. Akhirannya, kamu tidak menjadi pribadi yang belajar berproses. Gitu. Ketika kamu tidak belajar berproses, kamu membiarkan masalah-masalah itu menjadi kerak-kerak lagi di dalam pipa rezeki kamu. Terus kemudian ada lagi orang-orang yang saya pahami di sini ya, banyak sekali terjebak dengan rasis. Kita mendidik diri kita untuk tidak mau berbisnis dengan golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Padahal, apa mereka pernah minta dilahirkan sebagai golongan A? Apa mereka pernah minta dilahirkan dengan kulit seperti B? Apa mereka pernah minta dilahirkan dengan bermata seperti C? Dan kita nggak pernah tahu rezeki kita dari mana. Bisa jadi salah satu pintu rezeki kita adalah mereka. Tapi kita sudah menutup itu dari awal dengan memperlihatkan bahwa, gue nggak main nih, gue nggak mau bersinggungan berurusan sama orang-orang dari golongan tersebut, gitu. Itu hal-hal yang akan sangat mempengaruhi rezeki kamu. Dan yang paling parahnya satu, kurangnya rasa syukur. Kurangnya rasa syukur itu bisa ditimbulkan dari ketidakterimaan kamu atas segala proses. Kamu maunya semua itu berjalan sesuai yang kamu mau. Ketika itu tidak berjalan sesuai yang kamu mau, kamu tidak introspeksi, sayangku. Yang terjadi kamu menyalahkan si A, si B, si C, si D. Padahal harusnya siapapun yang salah, siapapun pelaku di dalam situasi itu, introspeksi itu yang paling penting. Ketika kamu berhasil mengintrospeksi diri kamu sendiri, itu sama saja kamu belajar bersyukur. Oh iya, karena kesalahan saya cuma bisa sampai sini. Oke, next saya akan mencoba untuk lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi pahamin aja bahwa yang namanya rezeki itu murni bukan aturan kita. Murni itu sudah digariskan sama yang kuasa. Tapi dari usaha-usaha selain usaha bisnis yang kita jalani, kita juga harus paham ada hal-hal yang bisa menghambat
yang bisa menghambat pipa kamu. Ya, kemarahan-kemarahan yang tiba-tiba, rasa bersyukur yang kurang, kemudian selalu menyalahkan orang lain, rasis, suuzon sama manusia lain. Ingat lagi, ketika kita berbuat baik, ketika apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, ketika kita mau membangun sebuah kebaikan untuk banyak orang, pastikan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak ada di kamu, ya, karena sia-sia kita mencoba buat berulang kali nyalain air dengan porsi paling besar, keluarnya tetap akan kecil karena kita tidak membenahi kerak-keraknya. Selesaikan dulu diri kamu, masalah-masalah yang 5 tadi saya sebutin itu, baru kembali bergerak. Ya, bersihkan pipa rezeki kamu. Kalau menurut kalau menurut teori, rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi kalau bahasa saya, kalkulator Tuhan itu luar biasa. Dia punya hitungan untuk segala sesuatunya. Gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan keadaan ketika rezeki kamu belum baik. Coba pelajari lagi, bersihkan pipa kamu lagi. Berkah itu adalah efek samping. Alright, terima kasih sudah duduk manis.